Makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ada yang sakit? Sudah dengar berarti ya? Baiklah, sebelum kita mulai baca pada materi ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas masih bimbing. Marilah saudara-saudaraku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, absen dahulu ya. Anissa Nala. Mudah juga. Jadi ada semua ya. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang materi pengertian ilmu dan pribadi batang menyerah. Pengertian ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, pengalaman, penelitian, pengamatan, dan pemikiran yang tersusun secara sistematis. Untuk ini tolong bacakan Mas Budi. Baik, pengertian ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, pengalaman, penelitian, pengamatan, dan pemikiran yang tersusuri secara sistematis sehingga dapat dipahami serta digunakan dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam, ilmu tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan yang membawa manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang salah. Nah, jadi pengertian ilmu tadi ya, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh bersama proses belajar. Jadi, kalau kita hidup tanpa ilmu, pasti kita akan Gelap, suram. Lanjut, demikian pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Mencari ilmu merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Berikut, tolong bacakan hadisnya ke Masjid Makmur. Kalau ilmi pada dosen alat muslimin, itu artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi telah ilmi pada muslimah. Jadi setiap anggota muslim atau muslimah laki-laki perempuan itu wajib untuk ilmu. Ya, ilmu itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Kalian belajar kerjaan PR di rumah. Ya, itu. Lanjut, ciri-ciri orang berilmu yang pertama memiliki ciri-ciri orang berilmu yang pertama ada apa Mas Rizky? Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu jadi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yaitu orang berilmu harus selalu ingin belajar dan mencari kebenaran. Yang kedua, berpikir kritis dan bijaksana. Jadi tidak mudah percaya dalam mencari bukti dan mampu mempertimbangkan sesuatu dengan baik. Yang ketiga, berarti semakin banyak seseorang, biasanya semakin sadar bahwa masih banyak hal yang belum diketahui. Jadi kalian harus akan kamu tidak harus tahu tentang ilmu tersebut. Yang keempat, mengamalkan ilmunya. Jadi kalau kalian punya ilmu, harus mengamalkan pada mereka yang membutuhkan. Jangan sampai kita punya ilmu, ya. Yang kelima, bermanfaat bagi orang lain. Jadi semoga itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Enam, memiliki akhlak yang baik. Dalam Islam, ilmu itu harus melahirkan sikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab.
mampu membedakan yang baik dan buruk. Seperti ilmu membantu seseorang mengambil keputusan yang benar. Dan yang terakhir, disiplin dan tekun belajar. Dalam Islam, kedudukan orang yang berilmu sangat mulia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya meninggikan derajat orang-orang yang beriman itu sangat baik dan bagus. Kita lanjut materi selanjutnya. Untuk pribadi pantang menyerah dan perempuan tolong bacakan baca nikah. Kepribadian pantang menyerah. Pribadi pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Ia memandang segala sesuatu yang terjadi dengan pikiran positif dan meyakini bahwa semua yang terjadi atas izin dan kehendak Allah serta rasa optimisme yang tinggi. Pribadi pantang menyerah tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi adanya sifat positif dalam jiwanya. Nah, jadi berbagi pantang menyerah ini kalian itu dituntut untuk menuntut ilmu dan menyerah harus sampai selesai. Jadi selanjutnya saatnya kita diskusi. Baik, kita akan bagi dua kelompok untuk diskusi pada pagi menjelang hari ini. Untuk pertanyaannya, dalam menuntut ilmu ada yang berhasil dengan baik dan yang kurang berhasil. Apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan seorang dalam mencari ilmu? Pertanyaan kedua, cobalah hubungkan antara menuntut ilmu dengan pribadi pantang menyerah. Bedakanlah antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Dan bagi dua kelompok, silakan maju. Saya beri waktu 3 menit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dalam menuntut ilmu ada yang berhasil dengan baik, ada yang kurang berhasil. Hal apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu? Jawabannya, keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu dipengaruhi oleh niat yang baik, kerja keras, disiplin, semangat, pantang menyerah, doa, dan belajar yang dengan tepat. Baik, berikan aplaus dulu untuk Mbak Anissa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab apa perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu cenderung memiliki wawasan yang luas, dapat berpikir secara bijak dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan orang yang tidak berilmu memiliki wawasan sempit, mudah marah dan juga kurang dalam sikap toleransi. Baik, terima kasih.